Baik, Bapak Ibu, kegiatan akan segera dimulai dan mohon izin saya untuk memulai dengan sebuah pantun. Makan soto pakai cuka, lebih enak pakai makan duren. Izinkan kami Cakep, untuk membuka cakep, kegiatan sinkronus yang sangat keren. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam dan selamat datang dalam acara Sinkronus Pembatik Level 2 Pembatik yang kami hormati Bapak Ibu narasumber sekaligus tutor Duta Teknologi. Yang pertama, Bapak Revi Haryanto. Kemudian yang kedua ada Ibu Fitria Yunita. Yang ketiga ada Ibu Dolvan Waik Hukom. Dan yang keempat ada Ibu Rani Pramawanti. Selain itu, yang kami hormati Bapak Ibu tutor pengembang teknologi pembelajaran, yaitu yang pertama Ibu Jatuh Kanaha Putri, kemudian ada Ibu Fona Mayasari, dan Bapak Abdul Hayi. Dan tak lupa Bapak Ibu peserta pembatik level 2 yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Puji Lestari, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Kalimantan Utara, sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sudah hadir bersama kita Bapak Ibu narasumber yang akan menyampaikan materi modul 4 tentang optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bapak Revi Haryanto. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai pemaparan, kami informasikan untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, silahkan untuk menuliskannya di Google Chat yang sudah tersedia. Baik, tidak berlama-lama, langsung saja kepada Bapak Revi Haryanto, dipersilakan untuk memaparkan materinya. baik. Terima kasih Bu Puji Lestari. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Baik, Bapak Ibu peserta pembatik level 2, selamat berjumpa pada kami pada kegiatan Sinkronus level 2 ini. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan bersama mertua, keliling kota sambil membeli buah. Apa kabar hadirin semua? Selamat datang di Sinkronus level 2. Baik Bapak Ibu peserta pembatik level 2, izinkan saya untuk berbagi layar kepada Bapak Ibu semuanya. Izin, apakah layar saya sudah terlihat Bapak Ibu? Sedang proses, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya peserta pembatik level 2, serta Bapak Ibu tutor dan Bapak Ibu PTP yang saya hormati. Pada kesempatan ini, saya Revi Haryanto, Duta Teknologi Provinsi Bengkulu tahun 2018 akan memaparkan modul 4 dari pembatik level 2 ini dengan judul yaitu optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Ya. Bapak Ibu peserta pembatik level 2 dimanapun berada, seperti yang kita ketahui bahwa program Merdeka Belajar diluncurkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital dalam menghadapi era society 4.0. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan TIK dalam proses pembelajaran
Melalui program ini, guru diharapkan mampu mempersiapkan, melaksanakan, mengelola, dan mengevaluasi pembelajaran digital sesuai dengan keadaan dan kebutuhan murid. Guru didorong untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran agar lebih kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi semua siswa kita. Pemahaman teknologi digital dalam kurikulum Merdeka diharapkan dapat membantu guru dalam menumbuhkan kemerdekaan dan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran, serta mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan Society 5.0. Baik, dalam modul 4 ini, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 akan ada beberapa kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama yaitu tentang kita akan mempelajari tentang kerangka TIPEX dalam pembelajaran digital. Mungkin istilah ini tidak begitu asing bagi Bapak Ibu peserta pembatik level 2 ini. Seperti kita ketahui bahwa pendekatan TIPEX dalam sebuah sistem tidak hanya digunakan untuk menyiapkan sistem pembelajaran digital sebagai satu kesatuan, tapi bisa juga untuk membangun suatu sistem, misalnya menyusun strategi pembelajaran yang akan diterapkan oleh kita selaku guru. Seiring dengan berjalannya waktu, pemanfaatan TIK juga mengalami perkembangan. Saya yakin Bapak Ibu peserta pembatik sudah merasakannya bagaimana perkembangan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Jadi ruang lingkup pembelajaran TIPEX ini bukan hanya sebagai pendekatan, tapi lebih kepada personal Bapak Ibu guru, yaitu berkaitan dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu guru semuanya. Pendekatan dalam memanfaatkan TIK untuk pembelajaran yang akan dibahas dalam modul 4 ini terutama adalah kerangka TIPEX ya. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari lebih dalam materi TIPEX ini dalam modul 4 ini. Seperti kita ketahui bahwa TIPEX adalah pendekatan ya yang sangat relevan di masa pembelajaran, apalagi di masa pembelajaran daring seperti yang kita rasakan saat pandemi kemarin, dan ini berlanjut sampai sekarang. Hal ini karena pendekatan TIPEX itu memadukan aspek ya, di sini kita lihat ada aspek pengetahuan ya atau knowledge, kemudian aspek pedagogi ya, knowledge dan content knowledge ya. Pendekatan TIPEX merupakan pendekatan yang dikembangkan dari ketiga komponen tersebut, sehingga pendekatan TIPEX ini tidak sekedar irisan saja Bapak Ibu semuanya. Jadi irisan antara pedagogik, teknologi, dan konten, tapi bagaimana guru ya perlu memperkuat pengalaman guru dalam proses pembelajaran. Ya, jadi lebih ditekankan bagaimana Bapak Ibu mengimplementasikannya di dalam proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu, bagaimana mengimplementasikan pembelajaran digital? Salah satunya kita akan membahas dengan kerangka TIPEX ini dalam pembelajaran digital. Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan bagaimana contoh video pembelajaran penerapan TIPEX ini di dalam modul yang ada pada modul 4 ini. Ini adalah salah satu contoh ya pembelajaran TIPEX yang diimplementasikan dalam pembelajaran PPKN, di mana seorang guru itu memanfaatkan Google Classroom sebagai media pembelajaran digitalnya. Selama ini guru sebagai sumber belajar, dengan adanya Google Classroom ya, proses pembelajaran beralih sehingga guru berperan sebagai fasilitator. Guru juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan mempertimbangkan strategi yang digunakan dalam pembelajaran.
maupun teknologi agar hasil pembelajaran murid lebih maksimal, ya. Gitu. Capaian ini akan berdampak pada aspek pengetahuan, emosi dan sikap murid. Ini adalah salah satu alur ya Bapak Ibu, bagaimana seorang guru memanfaatkan kerangka TIPEX dalam proses pembelajaran dengan memperhatikan sarana yang ada di sekolah, misalnya ketersediaan laptop, proyektor, bahan digital, dan akses internet, sehingga dalam pembelajaran murid itu bisa mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Nah, secara tidak langsung dengan TIK ini juga menerapkan keterampilan abad 21, sehingga hasil belajar mereka juga bisa meningkat. Selain itu juga melalui proses pembelajaran yang telah dirancang oleh guru dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, siswa mampu secara mandiri dan berinteraksi dengan guru maupun teman lain. Itu ya Bapak Ibu peserta pembatik, salah satu contoh implementasi pembelajaran digital. Nanti Bapak Ibu bisa mendalaminya atau melihat tayangan video yang ada pada modul 4. Kemudian pada kegiatan belajar yang kedua, ya kita sampai pada kegiatan belajar kedua, Bapak Ibu peserta pembatik level 2. Pertama, kita mempersiapkan pembelajaran digital. Mungkin istilah pembelajaran digital di era pasca pandemi ini bukan hal yang asing bagi Bapak Ibu semua. Jadi pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif, ya, secara inovatif di sini kita perlu garis bawahi selama proses pembelajaran. Yang mungkin selama ini kita mengenalnya adalah dengan sebutan e-learning, ya. Kemudian pemanfaatan media digital dapat digunakan dengan proses pembelajaran, terlebih lagi pembelajaran terdiferensiasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu peserta pembatik level 2 ini sudah tidak asing lagi dengan kata-kata terdiferensiasi, di mana di sini menuntut guru untuk memberi fasilitas media pembelajaran yang beragam sesuai dengan karakteristik peserta didik, ya. Nah, Bapak Ibu dalam mempersiapkan pembelajaran digital, tadi kita bahas sedikit kata kunci yang kita bahas yaitu diferensiasi. Ya. Diferensiasi perlu Bapak Ibu pahami dan ketahui, tidak berarti bahwa guru harus memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat dan setiap waktu. Nah, tetapi guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar. Dalam pembelajaran diferensiasi kita sudah mengenal 3 strategi dalam diferensiasi, ya. Mungkin Bapak Ibu akan lebih paham bisa membaca di modul 4 ini. Tapi kita akan bahas secara sekilas tentang diferensiasi itu sendiri. Yang pertama kita mengenal ada namanya diferensiasi konten, yaitu muatan atau konten apa yang akan diajarkan guru kepada siswa. Jadi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran bisa menggunakan konten-konten yang bervariasi. Misalnya ada konten audio, ada konten berupa video, kemudian ada konten berupa bahan bacaan ataupun yang lain. Itu Bapak Ibu contoh diferensiasi konten. Kemudian strategi yang kedua melalui diferensiasi proses, yaitu proses yang akan mengacu bagaimana siswa akan memahami apa yang mereka pelajari. Jadi ditekankan pada proses-proses pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu menyajikan konten dalam proses pembelajaran dengan metode, pendekatan, ataupun model yang Bapak Ibu sesuaikan dengan karakteristik Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, ya. Mungkin setiap sekolah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, juga kompetensi guru juga beragam serta sarana yang ada. Sehingga nanti dalam proses pembelajaran Bapak Ibu peserta pembatik level 2 ini kan akan mengimplementasikan video, ya dengan menerapkan pembelajaran berbasis teknologi ini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih dalam materi tentang diferensiasi proses ini dan di modul 4.
Kemudian strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk, yakni hasil pengajaran siswa setelah mempelajari materi pembelajaran. Mungkin ada produk-produk yang akan disampaikan, yang dihasilkan oleh peserta didik sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing, sehingga produk dari pembelajaran itu akan beraneka ragam. Ya, jadi tidak hanya fokus kepada satu produk tertentu. Nah, kita contohkan, Bapak Ibu sudah memanfaatkan akun belajar. Salah satu fitur dari Google itu adalah Google Doc ya. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa manfaat dari Google Doc itu, beberapa fungsinya. Pertama, bisa kita melakukan evaluasi Bapak Ibu. Bisa juga melakukan asesmen awal, bisa mengetahui tujuan, sasaran, dan aktivitas serta unsur-unsur pendukung yang bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran berbasis digital tadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu peserta pembatik level 2 yang berbahagia dimanapun berada. Berikutnya bagaimana kita melaksanakan ya dan mengelola pembelajaran digital. Ya. Pemahaman pembelajaran digital yang tepat ya dapat meningkatkan produktivitas pembelajaran. Ya. Jika guru menggunakan dasar-dasar pemantauan pembelajaran. Ya, jadi kita harus menggunakan teknologi digital, pembelajaran digital secara tepat sehingga hasilnya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran digital itu bisa dilaksanakan dengan berbagai mode Bapak Ibu. Bisa mode daring, luring, ataupun campuran. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan ya pembelajaran digital dan telah melaksanakannya di sekolahnya masing-masing. Dan juga dengan pembelajaran digital ini dapat menguasai lingkungan belajar dan akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan. Jadi kita selaku guru dalam melaksanakan pembelajaran digital ini harus menguasai lingkungan belajar yang ada di lingkungan kita masing-masing sehingga tujuan pembelajaran yang kita rencanakan itu dapat tercapai. Nah, berikutnya adalah mengevaluasi pembelajaran digital. Ya, Bapak Ibu sudah mengenal ya, saya yakin mengenal jenis-jenis evaluasi. Ya, macam-macam evaluasi itu bisa dikelompokkan. Ada yang dikelompokkan berdasarkan tujuannya. Ada tujuannya untuk diagnostik, selektif, penempatan, ada formatif dan sumatif. Ya. Kemudian kalau berdasarkan lingkup kegiatan belajar, evaluasi itu ada evaluasi untuk program pembelajaran atau evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Kemudian berdasarkan sasarannya, ya evaluasi pembelajaran itu bisa sasaran konteks, bisa untuk input, proses, hasil atau produk atau yang terhadap outcome serta lulusan. Berdasarkan objek dan subjeknya, ya juga jenis-jenis evaluasi itu ada objeknya, ada input, transformasi, output, dan subjeknya bisa internal juga eksternal. Nah, Bapak Ibu peserta pembatik level 2 kita sudah sampai pada kegiatan 3. Jika ada nanti hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu silakan bertanya melalui kolom Google Chat yang ada di classroom kita. Bapak Ibu pada kegiatan belajar 3 ini, di sini di classroom kita sudah menyediakan beberapa video ya, video pembelajaran digital. Ya. Bapak Ibu silakan nanti untuk mencermati contoh-contoh video pembelajaran digital dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka. Baik, sebelumnya saya akan menayangkan Bapak Ibu salah satu contoh video pembelajaran digital. Ini ya Bapak Ibu salah satu contoh video assessment menggunakan berbasis digital yang interaktif.
Ini Bapak Ibu videonya tentang praktik baik asesmen yang menyenangkan berbasis TIK. Platform Merdeka Mengajar. Asesmen adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, penyediaan informasi yang holistik, juga sebagai umpan balik untuk pendidik, serta didik dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Di kelas saya, praktik asesmen yang dilakukan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara adaptif. Antara lain, pemanfaatan fitur asesmen murid platform Merdeka Mengajar. Saya menggunakan fitur AKM kelas untuk mengetahui kemampuan rata-rata murid secara periodik. Pemanfaatan quizzes untuk asesmen yang menyenangkan. Asesmen seru dengan memanfaatkan Kahoot, saya membuat ragam asesmen dengan menggunakan Canva for Education. Contohnya, asesmen tertulis, permainan, lembar diskusi, lembar praktik percobaan, proyek, produk, dan sebagainya. Memanfaatkan si gawai teman belajar. Saya sangat senang pembelajaran hari ini karena dapat melatih kerjasama antara kelompok dan kekompakan antara kelompok. Belajar matematika hari ini merasa senang karena bisa memenangkan kuis bingo geometri, dan saya juga merasa senang karena matematika itu seru. Baik, Bapak Ibu, peserta pembatik level 2 semuanya, itu adalah salah satu contoh video praktik implementasi pembuatan TIK dengan pendekatan TIPEK ya. Bapak Ibu peserta pembatik nanti silakan mempelajari beberapa video yang ada di modul untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu dalam mengimplementasikan pendekatan TIPEK dalam pembelajaran. Baik, izin Bapak Ibu semuanya melanjutkan slide untuk presentasi. Ini ada beberapa video, nanti Bapak Ibu silakan menyimak ya video-video yang sudah disiapkan oleh tim BLPT Pusdatin Kemdikbudristek. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, untuk modul 4 ini tim penyusunnya terdiri dari Ibu Nupis Melodina, ada Pak Ferry, dan Pak Arif Darmawan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada hal-hal yang belum jelas dari paparan ini, Bapak Ibu peserta pembatik level 2, silakan untuk bertanya melalui Google Chat. Sebelum saya mengakhiri paparan ini, izinkan saya untuk berpantun. Di Bengkulu ada bunga raplesia. Cakep. Bunganya agak busuk, unik bentuknya. Mari kita majukan pendidikan Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wah, luar biasa sekali ya Pak Revi. Terima kasih Pak Revi atas pemaparannya. Iya, sama-sama Bu Puji. Ya, baik, tadi Bapak sudah memaparkan terkait dengan optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran abad 21. Nah, di mana dalam pembelajaran saat ini sangat diperlukan sekali ya, Bapak ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, boleh dong Pak untuk menceritakan bagaimana pengalaman Bapak dalam penggunaan TIK di abad 21 ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Puji. Salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah kami itu adalah dengan memanfaatkan TIK untuk asesmen secara offline, ya, tanpa adanya kuota dan internet, karena di daerah saya itu tidak ada akses internet. Jadi kami melaksanakan asesmen menggunakan computer based test. Ya, jadi kami memanfaatkan aset yang ada berupa komputer-komputer yang ada di sekolah, dan walaupun kami memiliki keterbatasan dalam jaringan. Jadi walaupun tidak ada jaringan, TIK tetap kami implementasikan dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Puji. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Tentunya walaupun dalam keterbatasan, tapi semangatnya untuk menggunakan TIK dalam pembelajaran itu tetap bisa terlaksana dengan baik dengan adanya semangat yang luar biasa. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Revi. Selanjutnya Bapak Ibu, kita undang narasumber yang kedua, yaitu Ibu Fitria Yunita yang akan menyampaikan materi model 5 tentang penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Kepada Ibu Fitria, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru peserta pembatik level 2 dimanapun berada. Perkenalkan saya Fitria Yunita, Duta Teknologi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membersamai Bapak Ibu untuk mengeksplorasi sedikit nih modul 5. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah tampil Bu Puji? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, modul 5 kali ini kita akan membahas bagaimana sih penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam sumber belajar dan bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan sumber belajar tersebut dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nah, pada modul 5 kali ini kita akan sedikit mengulik informasi. Nah, jadi Bapak Ibu, tujuan pembelajaran pada modul 5 ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu untuk mendeskripsikan pemanfaatan fitur PMM. Saya yakin ini sudah banyak yang sudah mengakses PMM. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan pemanfaatan fitur rumah belajar, kemudian pemanfaatan fitur sumber belajar digital lain, dan Bapak Ibu juga akan bereksplorasi tentang berbagai model-model pembelajaran termasuk project based learning, kemudian game based learning, discovery, problem based learning, dan juga nih yang baru nih ada learning station. Gimana sih cara pembelajarannya ya Bapak Ibu? Nah, untuk kegiatan belajar yang pertama, kita akan cari tahu nih pemanfaatan sumber belajar digital dalam pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar? Nah, kita ketahui bahwa dulu ya, sebelum teknologi digital ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, kita tahu bahwa satu-satunya sumber belajar ya buku, kemudian ada guru di dalam kelas. Tapi seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang luar biasa pesat sekali, sekarang sumber belajar kita dapat ambil dari mana saja, tidak hanya dari buku, ada juga video, ada aplikasi, ada situs web yang bisa kita akses nih dari kapan saja dan di mana saja, dan dengan cara yang mudah. Hanya dengan menggunakan gawai kita sudah bisa berselancar di kemanapun tempat yang ingin kita tuju. Kita ingin belajar apapun, kita aja di handphone ataupun di laptop ataupun di komputer Bapak Ibu.
Nah, kenapa sih sumber belajar itu penting? Fungsi dari sumber belajar yang pasti adalah untuk memperkaya pembelajaran sebagai bahan referensi nih, supaya murid-murid kita termotivasi. Ketika kita memberikan sumber belajar yang bervariasi, saya yakin murid-murid itu akan termotivasi untuk belajar. Apalagi nih misalnya momok untuk mata pelajaran yang sulit ya. Dengan sedikit inovasi dan kreasi dari banyak sekali sumber belajar digital, saya yakin mata pelajaran memperoleh informasi tentang materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Dengan adanya sumber belajar digital, murid-murid kita bisa melakukan kegiatan pembelajarannya secara mandiri. Kemudian sumber belajar digital juga menciptakan itu turut mendukung nih kegiatan pembelajaran yang kolaboratif. Jadi murid itu tidak pintar sendiri, dia akan bersama-sama dengan teman-temannya, mereka akan berproses bersama, jadi tidak ada murid yang tertinggal. Kemudian contoh sumber belajar digital yang saat ini sudah sering juga mungkin Bapak Ibu guru gunakan, ada PMM, ada rumah belajar juga sekarang yang sudah mulai di launching lagi nih, dan kita akan cari tahu seperti apa penampilan rumah belajar versi terbaru. Juga ada buku-buku digital yang tersedia secara gratis yang diproduksi oleh Kemendikbud. Kita juga bisa belajar dari berbagai platform media sosial nih Bapak Ibu, ada Instagram, ada TikTok, kemudian Facebook mungkin ada, dan juga siaran-siaran atau materi-materi yang bisa kita akses melalui kanal YouTube. Untuk kegiatan belajar kedua, nah kita akan mengeksplorasi bagaimana pemanfaatan PMM dalam pembelajaran. Kita tahu bahwa PMM merupakan platform yang merupakan gebrakan dari Kemendikbudristek yang fungsinya adalah untuk membantu guru yang pertama untuk belajar, guru juga bisa meningkatkan kompetensinya melalui PMM. Nah, jadi PMM menawarkan banyak sekali fitur yang membantu guru untuk merancang, melaksanakan, dan melakukan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran, tentunya sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ada fitur apa saja yang ada di PMM? Ada fitur ide praktik. Nah, di sini kita bisa cari inspirasi nih dari praktik baik Bapak Ibu guru yang dibuat dalam format artikel. Nah, ini kebetulan saya juga ikut berperan dalam fitur ini, dan luar biasa cerita-cerita yang dipublikasi oleh rekan-rekan guru di fitur ide praktik ini luar biasa menginspirasi. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mengakses fitur ide praktik supaya Bapak Ibu bisa memperoleh inspirasi nih praktik baik apa saja nih yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru, lalu kita modifikasi, kita terapkan juga di dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Selanjutnya ada fitur asesmen murid yang fungsinya untuk mengukur tingkat pemahaman siswa, terutama untuk literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya ada fitur CP dan ATP atau capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah, sebagai guru, mungkin guru yang sekolahnya baru menerapkan IKM, fitur ini sangat membantu Bapak Ibu, akan membantu Bapak Ibu untuk memahami CP itu seperti apa sih, ATP itu seperti apa sih, dan jangan khawatir bahwa CP dan ATP yang sudah dipublikasikan di PMM itu adalah hasil karya Bapak Ibu guru yang sudah terkurasi dengan baik. Artinya bisa kita gunakan sebagai referensi yang sah dan legal ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada fitur unggulan lain berupa fitur perangkat ajar. Nah, kalau dulu Bapak Ibu mungkin kebingungan nih bagaimana membuat perangkat ajar IKM, ada yang beli mungkin, ada yang mengunduh dari internet. Nah, Bapak Ibu sekarang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek di platform Merdeka Mengajar, ada fitur perangkat ajar yang bisa Bapak Ibu unduh secara gratis. Bisa diadaptasi, bisa dimodifikasi, dan tentunya perangkat ajar yang lolos kurasi ini bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada fitur bukti karya. Nah, pada fitur ini Bapak Ibu guru bisa mempublikasikan nih karya-karya terbaiknya, baik itu berupa video,
berupa artikel, kemudian berupa bahan ajar, ada modul ajar juga yang Bapak Ibu guru buat. Nah, di fitur bukti karya ini Bapak Ibu bisa berbagi lebih banyak kepada rekan-rekan guru yang lain. Tentunya Bapak Ibu kalau punya karya, kalau cuma disimpan aja kan akan mubazir ya Bapak Ibu. Nah, lebih baik Bapak Ibu unggah di bukti karya PMM, dan tentunya ini bisa menjadi amal jariah Bapak Ibu yang bisa dimanfaatkan oleh lebih banyak guru di Indonesia. Selanjutnya ada video pembelajaran juga di situ yang berisi berbagai video inspirasi dan materi pembelajaran yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai media pendukung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, berikut adalah contoh penerapan PMM tadi ya. Nah, ada PMM tadi sebagai media pendukung. Nah, misalnya ada seorang guru bahasa Inggris nih ya, berhasil meningkatkan motivasi hasil belajar murid dengan memanfaatkan fitur PMM. Apa yang dilakukan oleh si ibu itu? Nah, jadi guru tersebut bisa melakukan identifikasi masalah awalnya melalui survei. Jadi ketika survei atau asesmen awal, Bapak Ibu guru bisa mengetahui nih, ada masalah apa sih dalam kegiatan pembelajaran saya, ada masalah apa dengan murid-murid saya. Kemudian kita bisa mengakses fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar, bisa menjadi ide praktik, bisa juga menggunakan fitur bukti karya atau video pembelajaran supaya kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas itu nanti tidak monoton. Dan tentunya itu bisa memberikan solusi bagi permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Nah, jadi Bapak Ibu guru harapannya pemanfaatan PMM ini memang untuk memberikan solusi ya bagi kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas. Solusi ini berupa tidak hanya kita di guru ya, tapi kita belajar dari praktik baik yang sudah dilakukan oleh guru-guru lain yang tentunya hasilnya juga pasti luar biasa. Nah, selanjutnya pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran. Nah, rumah belajar ini kan sudah bertahun-tahun ya diluncurkan dan sekarang juga sudah dalam format baru. Hanya untuk pada saat sekarang ini untuk fitur yang bisa diakses itu masih berbentuk sumber belajar. Kita doakan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi rumah belajar akan melengkapi fitur-fiturnya sehingga lebih mudah lagi diakses oleh Bapak Ibu guru dan tentunya menjadi salah satu portal favorit nih untuk Bapak Ibu guru gunakan sebagai media pendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, berikut adalah contoh penerapan yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru dengan menggunakan portal rumah belajar. Tadi ada fitur sumber belajar digitalnya ya Bapak Ibu berupa dokumen, ada artikel, infografis. Keren-keren ya pokoknya Bapak Ibu ya, sumber belajar yang ada di rumah belajar itu keren-keren dan semuanya adalah karya Bapak Ibu guru peserta pembatik yang luar biasa. Nah, jadi tidak akan menyesal nih Bapak Ibu ikut pembatik ya, insya Allah nanti kompetensinya akan meningkat. Nah, buktinya bisa kita lihat di rumah belajar. Karya-karya Bapak Ibu guru yang mengikuti kegiatan pembatik adalah menjadi karya-karya yang luar biasa dan mungkin kalau tidak ikut pembatik nggak akan bisa gitu membuat karya sedemikian rupa. Nah, bagaimana untuk pemanfaatan sumber belajar lainnya? Nah, pemanfaatan sumber belajar lain berupa buku-buku digital juga sudah tersedia Bapak Ibu di buku.kemdikbud.go.id dan kebetulan ini juga sangat membantu murid-murid saya terutama untuk mengakses ragam buku yang tidak tersedia dalam bentuk cetak. Jadi luar biasa sekali nih pemerintah sudah menyiapkan platform, kemudian juga menyediakan bahan bacaan digital berupa perpustakaan yang ada di buku.kemdikbud.go.id. Selanjutnya kita juga bisa memanfaatkan sumber belajar lain dari tren media sosial. Nah, sekarang kan yang sedang marak itu ya ada TikTok Live, Instagram Live. Nah, ini kalau Bapak Ibu bisa menggunakannya untuk kegiatan pembelajaran itu kan menjadi sesuatu yang luar biasa karena murid-murid kita di zaman sekarang itu mereka lebih mudah mengakses media sosial seperti TikTok dan Instagram gitu ya. Kemudian kita juga memanfaatkan live streaming sebagai sarana diskusi dan tanya jawab sebagai salah satu alternatif untuk kelas tatap muka pada kondisi tertentu. Ya, contoh penerapannya adalah misalnya kita menggunakan buku digital yang ada di website buku.kemdikbud.go.id sebagai sumber belajar tambahan.
di website ini Bapak Ibu ya banyak sekali buku-buku bacaan dan saya termasuk sangat menyukai gitu buku-buku bacaan, dan kalau misalnya kita ingin beli kan agak keberatan gitu ya karena harganya mungkin lumayan mahal. Tapi yang sudah tersedia di website ini sudah luar biasa dan itu bisa menjadi alternatif bagi kita yang mungkin sudah bosan nih dengan kejenuhan bermain media sosial. Nah, bisa kita kembali lagi untuk membaca buku, tapi versinya sekarang dalam bentuk versi digital. Nah, ini adalah contoh penerapan yang dilakukan oleh seorang guru dengan memanfaatkan buku digital. Nah, kita sekarang mengulik lagi nih bagaimana model-model pembelajaran sih yang bisa kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran kita di kelas. Kita tahu banyak sekali ya model-model pembelajaran, terutama untuk pembelajaran bahasa juga banyak sekali. Tapi pada modul kali ini kita akan mengeksplorasi 4 model pembelajaran nih Bapak Ibu. Ada game-based learning, ada problem-based learning, discovery inquiry learning, dan juga station learning. Untuk project-based learning, kita tahu kata kuncinya adalah project, berarti ada produknya, ada proyeknya yang akan dibuat oleh anak-anak kita. Nah, untuk project based learning ini tentunya akan melatih anak-anak tuh berpikir kritis. Mereka akan menjadi sosok-sosok yang kreatif. Kemudian mereka juga melakukan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa tidak akan ada murid yang tertinggal kalau anak-anak kita itu belajar dengan cara yang kolaboratif. Jangan lupa Bapak Ibu untuk model pembelajaran itu diperhatikan sintaks-sintaknya ya, karena kadang-kadang kita mengatakan nih project based learning tapi sintaknya nih nggak sesuai gitu ya. Jadi Bapak Ibu diperhatikan kalau memang ingin menggunakan salah satu model pembelajaran supaya lebih runut, memudahkan Bapak Ibu juga supaya tujuan pembelajarannya tercapai, itu sintak-sintaknya diperhatikan. Ini untuk sintak project based learning, ada start with essential question, desain, kemudian schedule-nya juga, kemudian ada tahap monitoring, ada tahap assess, dan juga evaluation. Nah, sumber belajar digital apa yang bisa kita gunakan untuk model project based learning? Tentunya kita bisa menggunakan banyak sekali sumber belajar ya, ada video mungkin, ada gambar, kemudian informasi-informasi yang bisa kita peroleh dari situs-situs di internet dan juga penggunaan media sosial. Nah, ini yang lagi rame nih pasti game based learning. Saya yakin Bapak Ibu guru ketika menggunakan model ini anak-anaknya pasti heboh gitu ya. Karena anak-anak itu cenderung suka bermain gitu ya. Jadi game based learning adalah pembelajaran berbasis permainan. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi nih Bapak Ibu. Nah, aplikasi apa nih yang bisa digunakan? Banyak ya. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah tersedia secara online, ataupun Bapak Ibu bisa mengkreasikan aplikasi sendiri untuk kegiatan pembelajarannya di kelas. Nah, ini untuk sintaks game based learning-nya, jangan lupa Bapak Ibu diperhatikan tahapan-tahapan sintaksnya supaya memang model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan itu memang game based learning gitu. Jadi bukan hanya sekedar bermain saja. Nah, sumber belajar digitalnya tentu banyak sekali nih untuk game based learning. Kita bisa memilih jenis-jenis permainan ya sesuai dengan topik dan bermain game. Kita bisa pakai quizzes, kita pakai word war, dan banyak sekali permainan-permainan digital yang sudah bisa kita akses tentunya dengan menggunakan akun belajar.id. Nah, selanjutnya untuk discovery inquiry learning adalah kegiatan belajar yang pusatnya adalah menemukan solusi dalam masalah melalui proses penelitian. Nah, ini adalah model pembelajaran yang memfokuskan pada penelitian ya Bapak Ibu. Bisakah discovery inquiry learning ini digunakan untuk seluruh mata pelajaran? Nah, jawabannya bisa, hanya saja nanti disesuaikan dengan topik apakah sesuai dengan model pembelajaran discovery inquiry learning. Nah, sesuaikan juga dengan sintak-sintaknya ya Bapak Ibu, ada problem statement, ada data collection, ada data processing, kemudian verification, generalization, dan stimulation. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ketika kita membuat sebuah penelitian ya Bapak Ibu, karena tadi fokusnya pada discovery itu adalah pada kegiatan penelitian. Selanjutnya sumber belajar digital yang bisa digunakan adalah sebagai stimulasi atau memberikan rangsangan saja dan juga sebagai pengumpulan data.
Nah, kita ketahui bahwa sebuah penelitian ya, walaupun itu penelitian sederhana, yang pasti ketika kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan data itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun sumber belajarnya adalah berasal dari sumber belajar digital. Nah, contohnya ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa eksplorasi lebih jauh lagi nanti di modul 5. Nah, berikutnya problem-based learning, ini fokusnya adalah pada masalah yang sifatnya kontekstual ya. Jadi intinya pada pemecahan masalah. Sintak-sintaknya yang pertama ada kita fokusnya pada masalah, orientasinya, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, selanjutnya membimbing penyelidikan individual, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. Kalau untuk problem-based learning ini biasanya anak-anak itu akan bekerja secara mandiri, mereka belajar secara mandiri tentunya dengan dampingan guru, kemudian mereka nanti akan mempresentasikan atau menampilkan hasil karya mereka yang sudah disepakati bersama dengan kelompoknya. Nah, untuk sumber belajar digitalnya bisa berupa video juga, gambar, kemudian bisa juga berasal dari hasil karya orang lain. Nah, ini juga yang cukup menarik ya Bapak Ibu, ada model learning station. Nah, ini model pembelajaran ini sesuai ya dengan diferensiasi tadi yang sudah disebutkan di modul 4 oleh Pak Revi, bahwa kita melakukan kegiatan pembelajaran itu diferensiasi tidak harus kita setiap saat, setiap waktu kita memenuhi gaya belajar mereka, kebutuhan belajar mereka, tapi kita bisa melakukan kolaborasi, kita bisa melakukan penjadwalan. Nah, untuk learning station ini Bapak Ibu bisa membagi murid-murid dalam kelompok-kelompok kecil, kemudian membuat station-station dengan berbagai macam media pembelajaran yang sudah disiapkan di setiap stationnya. Jadi kita bisa mengakomodir kebutuhan siswa tadi, minat dan gaya belajarnya melalui pos-pos atau station-station yang sudah disiapkan. Nah, dengan model pembelajaran learning station ini, murid-murid akan tidak akan berdiam diri ya di dalam kelas, tapi mereka akan bergerak ke sana kemari, belajar dengan riang gembira, dan itu pasti akan menjadi sesuatu pengalaman yang menyenangkan. Mereka tidak akan merasa terbebani dengan kegiatan belajar. Mereka merasa itu adalah ini kita main-main nih, kita belajar dengan cara yang menyenangkan sambil main-main tapi belajar. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk sintaksnya bisa Bapak Ibu eksplorasi di modul 5 ini, bahwa pada learning station itu memang sifatnya adalah kolaboratif. Jadi siswa-siswa atau murid-murid itu kita bagikan dalam kelompok-kelompok kecil saja, kemudian guru menyiapkan station-station ya atau pos-pos yang sesuai dengan topik atau sesuai dengan materi yang memang ingin dipelajari. Nah, selanjutnya murid-murid juga diberikan penilaian nih pada akhir, supaya guru bisa mengetahui apakah tujuan pembelajarannya tadi sudah tercapai atau belum. Nah, untuk sintaks-sintaksnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bikin nih station 1, ini contohnya ditaruh di atas meja ya. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan kreasi sendiri, misalnya ditempel di dinding atau seperti apa. Nah, Bapak Ibu, penerapan model pembelajaran dengan memanfaatkan sumber belajar digital yang tepat dapat menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran serta menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kreatif, berkualitas, dan mampu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin melakukan diferensiasi dalam pembelajaran, itu buatlah sesuatu yang bervariasi. Jadi buatkan media yang bervariasi, kemudian model pembelajaran yang variatif, dan itu saya yakin anak-anak itu akan senang gitu belajar. Mereka akan merindukan nih gurunya. Minggu depan pertemuan berikutnya nih ada inovasi apa lagi nih, ada kreasi apa lagi yang akan dibawakan oleh guru saya. Baik, demikian Bapak Ibu pengantar dari saya untuk modul 5, dan berikut adalah tim penyusun modul. Ada Ibu Harisdayani, Pak Muhammad Saifuddin, dan Ibu Aisri Nurhayati. Terima kasih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitria yang telah memaparkan materi di modul 5 ya Bu ya. Luar biasa sekali, banyak model-model pembelajaran yang berbasis belajar digital yang bisa kita terapkan dalam kelas kita ya Bu ya.
Nah, terkait dengan penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital, Ibu Fitria boleh dong untuk menceritakan terkait dengan pengalaman Ibu nih dalam mengimplementasikan penerapan model pembelajaran berbasis sumber belajar digital. Iya, baik. Terima kasih Bu Puji. Ya kebetulan Bu Puji ya saya adalah guru bahasa Inggris. Jadi untuk ketersediaan sumber belajar secara berbentuk cetak itu kan terbatas. Jadi saya sangat terbantu dengan adanya buku digital nih Bu Puji. Jadi buku digital yang ada di website Mendikbud itu sering kami gunakan bersama anak-anak, dan dari buku digital yang tersedia tersebut, kami terinspirasi nih bersama anak-anak untuk membuat perpustakaan digital sendiri. Jadi di perpustakaan digital itu anak-anak bisa mengumpulkan hasil-hasil karyanya dari Canva misalnya. Jadi mereka belajar tuh untuk berani itu mempublikasikan karyanya. Jadi walaupun bentuknya sederhana, tapi alhamdulillah anak-anak itu bisa terfasilitasi tuh Bu Puji belajarnya. Itu Bu Puji. Wah, luar biasa sekali ya Bu Fitria ya. Ternyata dengan penerapan model pembelajaran ini, jadi murid-murid Ibu itu sudah berani untuk menampilkan karyanya dan sudah punya perpustakaan digital sendiri ya. Luar biasa. Dan tentunya hal tersebut juga bisa menambah motivasi dan juga semangat peserta didik dalam pembelajaran. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut kepada narasumber yang ketiga dan yang keempat ya Bapak Ibu, yaitu Ibu Dolvan Waik Hukom dan Ibu Rani Pramawanti yang akan menyampaikan materi modul 6 tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Kepada Ibu Dolvan dan Ibu Rani, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Puji, luar biasa ya. Pada malam hari ini kita membersamai peserta pembatik level 2 di kelas 16, keren. Iya. Dan dari Bapak Ibu pemateri yang sebelumnya, kita melanjutkan ke modul 6 Bapak Ibu. Saya izin share screen dulu. Baik, sudah terlihat Ibu Dolvan. Siap Bu Puji, mohon izin Bapak Ibu, modul 6 ini tentang pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Saya Dolvan Waik Hukom, Duta Teknologi dari Provinsi Papua Barat tahun 2018. Kami sebenarnya Bapak Ibu pun bisa belajar ya, mempelajari modul secara mandiri, namun bersama dengan rekan-rekan tutor saat ini membersamai Bapak dan Ibu sekalian untuk memberikan paparan singkat tentang isi dari modul yang Bapak Ibu pelajari. Untuk modul 6, pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran, ini sebenarnya bukan hal baru ya bagi Bapak Ibu, karena berbicara tentang integrasi berarti dalam seluruh aktivitas pembelajaran Bapak Ibu melibatkan peralatan TIK. Nah, dan tentu dalam perkembangan teknologi digital saat ini, berbagai model pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan dan strategi dan dilakukan secara daring maupun secara tatap muka tentu menciptakan suatu pengalaman yang berharga bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana kita sebagai Bapak dan Ibu guru hebat, terutama yang terlibat di dalam peserta pembatik level 2 ini, Bapak Ibu pasti punya pengalaman masing-masing ya dalam mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran. Nah, dalam bagian ini, di modul ini Bapak Ibu kita akan melihat ada 2 kegiatan belajar pada modul ini Bapak Ibu. Kegiatan belajar yang pertama saya yang bawakan, dan nanti selanjutnya di kegiatan belajar yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Rani. Mari kita lihat Bapak Ibu bagaimana lingkungan belajar dalam pembelajaran sehingga pada akhirnya Bapak Ibu dapat mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran itu. Nah, tujuan dari modul ini Bapak Ibu yang pertama memahami lingkungan belajar, kemudian yang kedua Bapak Ibu diharapkan memahami LMS untuk pembelajaran, dan ketercapaian materinya ada 6,
Yang pertama, Bapak Ibu bisa menjelaskan pengertian lingkungan belajar, kemudian yang kedua, menjelaskan lingkungan belajar secara luring dan daring. Yang ketiga, menjelaskan pengertian blended learning. 4, menjelaskan pengertian hybrid learning. 5, menjelaskan pengertian learning management system atau LMS. Dan yang keenam, menerapkan contoh LMS dalam pembelajaran. Mari kita lihat tentang lingkungan belajar, Bapak Ibu. Ada beberapa pendapat ahli yang sudah dirangkum dalam paparan ini. Di antaranya ada pendapat dari Siswoyo tentang lingkungan belajar, di mana dikatakan oleh Dwi Siswoyo, dikatakan lingkungan pendidikan pada hakikatnya merupakan sesuatu yang ada di luar individu. Kemudian ada dari Slameto, dikatakan bahwa lingkungan belajar peserta didik berpengaruh terhadap prestasi belajar, di mana lingkungan itu terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian oleh Prof. Umar Hamalik mengatakan lingkungan belajar itu sendiri adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Nah, tentu dalam proses yang terjadi dalam hal ini adalah proses belajar, ini kan diharapkan adanya suatu proses perubahan tingkah laku ya dari setiap individu melalui interaksi dengan lingkungannya, sehingga kita merasa perlu sebelum mengintegrasikan TIK dalam pembelajaran, kita perlu untuk mengenal lingkungan belajar. Suatu lingkungan belajar, Bapak Ibu, berperan penting dalam proses pendidikan, karena tadi tujuannya dari pikiran para ahli tadi dirangkum bahwa diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif, sehingga peserta didik merasa terbantu dalam belajar, kemudian pada akhirnya bisa mengubah perilaku, dan kemudian mencapai prestasi yang baik, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Tentu ini pun harapan kita ya sebagai seorang pendidik. Nah, bagaimana suatu lingkungan belajar luring yang saat ini Bapak, Ibu, dan saya kita sementara jalani bersama, kita sementara lakoni, sudah masuk di tahun pelajaran baru, 1 bulan telah berlalu. Kita tentu akan berhadapan di bagian-bagian ini ya, menghadapi kelebihan lingkungan belajar luring maupun juga kekurangannya. Tentu kalau dibilang lingkungan belajar luring berarti tidak memerlukan jaringan internet dan itu berlangsung melalui interaksi tatap muka. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, Bapak Ibu secara leluasa dapat melakukan kontrol kelas secara langsung. Kemudian umpan balik yang terjadi pun secara langsung, face to face ya, langsung dengan peserta didik. Selain itu, keterlibatan dalam konteks sosial juga akan semakin banyak ya, semakin kaya. Lalu secara terbuka untuk melakukan praktik langsung. Namun ada kekurangan dari lingkungan belajar luring. Tentu saja yang pertama membutuhkan biaya tinggi untuk fasilitas ya. Pada saat belajar luring kita membutuhkan meja dan kursi untuk menulis, kemudian perlengkapan yang lain, kemudian keterbatasan akses sumber belajar. Nah, pada saat yang sama dibutuhkan sumber belajar ya bermacam-macam. Tadi sudah di modul 5 pun bahkan sumber belajar digital juga sudah dipaparkan. Nah, kemudian adanya keterbatasan dalam fleksibilitas waktu dan tempat. Kita ya semua sebenarnya sih kalaupun yang daring pun tetap diatur juga dengan waktu ya. Nah, kemudian interaksi terbatas dalam lingkup kelas. Ya memang daerah kekuasaan kita ya di kelas itu aja gitu, di tempat kita mengajar. Nah, itu untuk lingkungan belajar luring Bapak Ibu. Bagaimana dengan lingkungan belajar daring? Nah, lingkungan belajar daring sendiri merupakan lingkungan yang mendukung kegiatan belajar tanpa tatap muka. Ya, istilahnya berganti jadinya tatap maya ya, dengan memanfaatkan konektivitas atau jaringan internet dan platform teknologi yang mendukung. Nah, tentu juga punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan yang pertama itu merupakan alternatif tidak membutuhkan kehadiran secara fisik. Kemudian mendorong adanya kemandirian dan interaksi jarak jauh. Lalu sumber belajar juga berlimpah dan TIK lebih intensif.
Kemudian penilaian dan evaluasi dapat lebih efisien secara digital. Artinya kita pun bisa melakukan penilaian pada saat yang sama di room tatap maya misalnya, ataupun juga bisa di waktu yang akan datang, karena kan nanti ada proses atau rekam jejaknya itu ada pada saat melakukan pembelajaran secara daring. Tentu kita punya pengalaman ya di masa pandemi, dan bisa dipastikan kalau Bapak Ibu guru semua merupakan guru hebat, ya sekali waktu ada meninggalkan kelas bisa juga digunakan lingkungan belajar daring. Nah, bagaimana dengan kekurangan dari lingkungan belajar daring? Nah, kendala paling utama adalah terhambat dari akses internet. Jadi dan juga perangkat. Tidak usah banyak, barangkali mengalami pemadaman listrik. Nah, ini juga sedikit mengganggu ya, karena jaringan internet pasti pun terganggu. Kemudian kurang bimbingan langsung dari guru untuk mengarahkan. Artinya kita tidak punya kuasa yang lebih besar untuk mengatur siswa misalnya pada saat berada di dalam ruang digital pembelajaran secara daring ya. Kalau tatap maya ya mungkin masih bisa dilihat ya, kameranya harus on gitu. Nah, tapi kalau misal sesinya istilahnya asinkronus ya, misalnya nanti ada di beberapa contoh untuk lingkungan belajar daring misalnya di Google Classroom dan lain-lain. Nah, kita tidak bisa secara langsung untuk membimbing gitu atau untuk mengarahkan. Kemudian sulit memantau perkembangan karakter dan perilaku. Nah, ini yang paling utama. Bahkan mungkin tidak jarang kita mengeluhkan ya, oh ya ini attitude-nya gimana ya, sopan santunnya gimana ya, etikanya dalam misalnya membalas chat guru, merespon chat guru dan sebagainya. Barangkali Bapak Ibu juga punya pengalaman. Kemudian kendala fasilitas saat pembelajaran atau praktikum. Nah, praktikum pun biasanya juga mengalami kendala dan biasanya kita punya alternatif ya, misalnya share video-video praktikum yang ada di YouTube. Nah, kalau rumah belajar sendiri punya lab maya gitu. Nah, itu bisa jadi solusi sebenarnya. Tapi ya tetap secara fasilitas ya bisa dikategorikan terbatas. Kemudian lingkungan belajar yang berikut yaitu blended learning. Nah, untuk blended sendiri pembelajaran campuran ini sebenarnya sudah merupakan suatu inovasi. Jadi menggabungkan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran daring. Tujuan dari metode ini sebenarnya untuk meningkatkan pembelajaran mandiri secara aktif oleh peserta didik dan mengurangi waktu belajar secara tatap muka di kelas. Jadi model ini dia menggabungkan 3 komponen utama, pembelajaran daring, kemudian pembelajaran tatap muka, dan pembelajaran mandiri. Saya rasa Bapak Ibu kalau bukan sebagai guru yang melaksanakan blended learning, berarti Bapak Ibu guru sendiri pun barangkali sudah pernah ada di proses ini, menjadi mungkin peserta pelatihan yang prosesnya blended learning atau mungkin perkuliahan. Nah, pasti akan punya pengalaman. Kemudian yang hybrid learning ini sebenarnya merupakan pendekatan model pendidikan yang menggabungkan pembelajaran daring dengan pengajaran di ruang kelas nyata seperti waktu sekolah tatap muka pada umumnya. Nah, pada pembelajaran hybrid ini guru menyampaikan materi secara bersamaan dalam 2 format, secara daring dan secara luring. Saya kira dalam berbagai event terakhir kemarin mungkin 17 Agustus bisa dilihat ya, itu hybrid yang secara tatap mukanya di IKN, kemudian yang di Istana Negara di Jakarta juga mengikuti. Nah, seperti itu contohnya, dan Bapak Ibu guru hebat pasti sudah punya pengalaman seperti ini ya. Nah, 5 kunci utama dalam penerapan hybrid learning ini, yang pertama adalah live event. Jadi pembelajaran langsung atau tatap muka dilakukan secara sinkronus atau bersamaan. Jadi Bapak Ibu saat ini ada di ruang kelas, tapi di saat yang sama ada siswa yang sesinya mengikuti, misalnya perekaman Bapak Ibu lakukan atau pengambilan gambar pada saat Bapak Ibu melakukan tatap muka itu dengan menggunakan kamera, dan ada siswa di daerah lain atau tempat lain yang mengikuti secara bersamaan. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri. Jadi selanjutnya mungkin ada penugasan ya, agar peserta didik dapat menentukan kecepatan belajar. Yang berikut ada kolaborasi Bapak Ibu antara Bapak Ibu sebagai pendidik dengan peserta didik.
serta bisa juga kolaborasi antar sesama pendidik. Jadi bisa berinteraksi langsung antara yang peserta didik misalnya tatap muka dengan yang ada di ruang digital. Kemudian asesmen tetap pun bisa berlangsung. Pendidik bisa meracik kombinasi jenis asesmen daring dan luring, fleksibel dan dapat diakses secara leluasa. Lalu, seorang pendidik dan sekolah dapat memastikan bahwa sumber daya belajar sesuai dengan standar dan mudah diakses. Artinya harus dipastikan untuk keberhasilan hybrid learning-nya. Yang kelima ini support system dari mana? Dari sekolah Bapak Ibu, dari Bapak Ibu sendiri sebagai pendidik. Nah, bagaimana tentang LMS Bapak dan Ibu sekalian? Nah, LMS sendiri bukan hal baru ya. Kalau Bapak Ibu adalah seorang guru penggerak yang saat ini sudah lulus, kemudian atau Bapak Ibu adalah seorang calon guru penggerak, Bapak Ibu sudah lulus dari program pendidikan profesi guru, tentu LMS bukan hal yang baru. Nah, LMS sendiri merupakan akronim dari Learning Management System, di mana LMS merupakan platform pembelajaran yang berbasis teknologi, memungkinkan pembelajaran daring yang fleksibel dan mudah diakses oleh peserta didik. Ini LMS sendiri punya fitur-fitur Bapak Ibu, bermacam-macam fiturnya ya, tergantung dengan pengembangnya, tapi sejauh ini sudah semakin friendly. Kalau misal Bapak Ibu lihat, misalnya saya punya pengalaman dengan program PPG. Nah, ketika mengikuti program guru penggerak, sudah paham gitu. Ternyata di LMS yang diatur demikian. Kalau saya belum bisa menyelesaikan yang tahapan ini, saya nggak bisa melanjutkan di tahapan yang selanjutnya. Jadi dibuat friendly Bapak Ibu untuk LMS. Kemudian pendaftaran secara daring, Bapak Ibu bisa menggunakan mendaftar dan masuk secara daring. Dan tentu dengan peran masing-masing ya, kalau LMS ada yang sebagai admin, guru, peserta didik, atau bahkan juga orang tua. Kemudian di LMS ada kelas daring, proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Nah, ini menyajikan materi, sumber belajar, maupun aktivitas belajar yang lain, bahkan ruang diskusi pun ada. Ya. Kemudian kuis, tugas, dan ujian daring semuanya juga tersedia pada fitur LMS yang tadi ruang diskusi juga, kemudian juga fitur laporan. Nah, bagaimana dengan keunggulan dan kelemahan LMS Bapak Ibu? LMS saat ini bahkan menjadi solusi teknologi yang memang sangat-sangat inovatif dan bermanfaat untuk mendukung proses pembelajaran yang blended dan hybrid. Nah, kelebihannya atau salah satu keunggulan utamanya itu dia menyediakan platform pembelajaran yang terpadu dan memungkinkan akses yang mudah terhadap berbagai sumber. Biasanya kalau yang awal baru berhubungan dengan yang namanya LMS itu pasti akan berasa seperti mainan baru ya. Ini klik yang mana, selanjutnya yang mana gitu. Nah, LMS sendiri punya beberapa kelebihan. Ada 9 kelebihan yang dipaparkan di sini. Yang pertama, merupakan alternatif pembelajaran dan bisa dia dipadukan dengan metode yang lain, dan ini merupakan suatu inovasi. Kemudian memudahkan dalam pengelolaan kelas secara daring, mudah dalam pengumpulan dan analisis data hasil belajar siswa, kemudian mudah untuk mencari dan mengatur materi pembelajaran. Kemudian yang kelima, waktu pembelajaran pun lebih efisien, dan materinya bisa diakses kapan saja. Kemudian media pembelajarannya kaya akan jenis dan tidak membosankan ya. Jadi macam-macam media pembelajarannya. Ada yang dalam bentuk modul, ada yang dalam bentuk video, ada pula infografis. Nah, biasanya sih kebanyakan disajikan dalam bentuk link, tinggal diklik nanti dibawa ini ke video, ini ke infografis dan seterusnya. Kemudian mendorong siswa untuk mandiri dan mengimplementasikan TIK. Lalu konten terdokumentasi dan terarsip dengan baik, dan kemudian interaksi secara daring berlangsung dengan mudah. Nah, kekurangannya tentu saja ada. Yang pertama, memerlukan kuota data dan akses internet. Ya, LMS ya memang seperti itu ya, membutuhkan data dan internet. Kemudian koneksi jaringan dan server juga harus memadai dan stabil. Nah, kadang terjadi error. Nah, ini biasanya pada server ya Bapak Ibu ya, tapi juga kemudian ketersediaan jaringan. Kemudian membutuhkan perangkat untuk mengakses LMS yang memadai. LMS itu biasanya efektif di PC atau di Chromebook ya, atau di laptop. Karena kalau di HP biasanya kurang efektif. Dari pengalaman saya demikian, barangkali Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama. Kemudian kurang dapat menerapkan
interaksi langsung ya, tentu saja ya, kecuali barangkali di ruang diskusi ya, mungkin bisa saling berbalas-balasan gitu untuk membahas atau berdiskusi tentang suatu topik. Kemudian lebih sulit memantau perilaku dan karakter siswa. Dan yang terakhir penggunaan LMS itu perlu keahlian khusus yang perlu dilatih, yang saya sampaikan tadi. Kalau yang baru berjumpa dengan LMS itu dianggap sebagai mainan baru, perlu diklik-klik. Dan biasanya kalau LMS sendiri pun misalnya ya dalam suatu pelatihan Bapak Ibu sebagai guru mengikuti pelatihan, biasanya beda penyelenggara, beda LMS. Kalau kita sebagai guru terbiasa ya misalnya untuk guru penggerak dan PPG rata-rata hampir sama. Tapi kalau misal Bapak Ibu sudah mengikuti di luar itu, misalnya ada pelatihan dari Pusdiklat Kominfo, nah itu LMS sudah beda lagi. Nah, mainan baru lagi gitu. Jadi memang perlu untuk melatih Bapak Ibu. Mari kita kenal contoh aplikasi LMS Bapak Ibu, ada banyak macam. Kita lihat satu-satu apa saja. Yang pertama Google Classroom. Nah, Bapak Ibu, Google Classroom ini pada saat pandemi itu memang jadi primadona ya untuk Bapak Ibu guru. Karena apa? Ketika peserta didik belajar dengan HP, mereka menggunakan akun Google. Nah, kita guru ya akhirnya harus menyesuaikan pula dengan ketersediaan peserta didik untuk aksesnya. Jadi kita membuat Google Classroom. Nah, pada saat itu kan belum ada akun belajar ya, masih menggunakan akun biasa, itu biasa akun pribadi. Itu ada berbagai kendala. Nah, Google Classroom sendiri saat ini kalau dengan akun belajar sudah semakin efektif dan kemudian efisien, mudah juga Bapak Ibu, tidak fiturnya pun tidak terlalu menyulitkan dan Bapak Ibu bisa menontonnya pada video. Nah, video ini kalau saya klik itu putarnya 1 jam lebih Bapak Ibu. Jadi tidak saya putar di sini, silakan nanti Bapak Ibu mengaksesnya secara mandiri karena saya sendiri sudah buka ini 1 jam lebih, tidak mungkin saya putar pada sesi ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu jadi saya nggak akan berlama-lama di Google Classroom. Saya rasa Bapak Ibu sudah cukup familiar dan sudah piawai untuk mengakses dan mengelola Google Classroom. Nah, kalau ini Microsoft Teams Bapak Ibu, ini dari produknya dari Microsoft Bapak Ibu yang punya akun Microsoft Office 365 ya, kemarin yang gencar sekali dan mungkin saat ini sudah berkembang pesat juga. Saya sendiri pun Bapak Ibu untuk Microsoft ini sempat bahkan sebelum pandemi sempat mengakses untuk Classroom-nya ini. Tapi kemudian setelah pandemi berpindah ke Google Classroom lalu diberikan akun belajar ya jatuh hatinya ke sana. Tapi ini pun tidak menutup kemungkinan kepada Bapak Ibu. Pasti di antara Bapak Ibu peserta pembatik terutama di kelas 16 ini ada yang punya akun Microsoft Teams ini, silakan. Nah, ini merupakan aplikasi kolaborasi yang mendukung lingkungan kerja secara hybrid dan membantu pendidik mengatur kelas dengan efisien. Pada dasarnya punya fitur konferensi video, kemudian obrolan, berbagi file. Ini memungkinkan Bapak Ibu untuk berinteraksi langsung. Jadi bisa dicoba, ada fitur tambahan juga OneNote dan Form juga yang membantu Bapak Ibu membuat materi pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sama untuk video tutorialnya ini juga ada 20 menit 20 apa 30 menitan saya sudah coba buka. Jadi mohon maaf saya tidak izin memutarnya di sini. Bapak Ibu silakan mempelajari video ini secara mandiri. Kemudian untuk Moodle, nah ini Moodle sendiri merupakan salah satu e-learning yang berbasis situs web Bapak Ibu, digunakan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Nah, jadi Moodle merupakan platform yang dirancang khusus dalam pengelolaan kelas terintegrasi dengan TIK Bapak Ibu. Dalam pengelolaannya, Moodle pun menyediakan fitur-fitur seperti pengaturan tugas, penjadwalan, sistem penilaian, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Dapat digunakan secara daring, tapi juga dapat digunakan secara luring. Contoh penggunaan ini Bapak Ibu dapat melihatnya pada awan penggerak. Nah, awan penggerak saat ini sudah diluncurkan untuk seluruh pengguna. Ini PMM versi offline-nya Bapak Ibu ya, pada awalnya dispesialkan atau dikhususkan untuk beberapa kabupaten provinsi untuk percobaannya, tapi kemudian sudah sukses untuk diakses dan sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu coba mengaksesnya bisa ada. Saat ini awan penggerak pun sudah mengalami perubahan dalam pengertian untuk penambahan konten itu sudah diperbaharui, sudah semakin baik dan bersyukur bahwa saya sendiri pun
termasuk salah satu yang kemarin dilibatkan karena Provinsi Papua Barat itu pun terlibat dalam provinsi untuk uji coba awan penggerak dan sangat berhasil terutama di daerah 3T dan ini untuk LMS ini termasuk berhasil juga dan tidak terlalu menyulitkan untuk pengguna awan penggerak. Sama videonya pun agak panjang durasinya, saya tidak mengklik lagi untuk dibawa ke YouTube Bapak Ibu. Kalau diklik ini nanti akan dibawa ke tutorialnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa nonton juga secara mandiri ada di modulnya. Dan ini untuk slide terakhir untuk saya di kegiatan belajar 1 yaitu Canvas. Canvas sendiri merupakan LMS yang sudah terkenal dan inovatif, digunakan di bidang pendidikan juga Bapak Ibu, dan menyampaikan pembelajaran melalui platform daring. Nah, dengan reputasi antarmuka yang mudah dipahami dan ada fitur-fitur yang canggih, Canvas membantu memfasilitasi pendidik dalam membuat atau mengatur kursus online dengan simpel, termasuk mengunggah materi, menetapkan tugas, dan mengelola interaksi antar pendidik dan peserta didik. Demikian dari saya Bapak Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga ini dapat membantu Bapak Ibu untuk mempelajari dan menyelesaikan tagihan-tagihan yang ada di modul 6. Ini baru kegiatan belajar 1 dan selanjutnya kegiatan belajar 2 akan diteruskan oleh Ibu Rani. Terima kasih. Terima kasih Bu Dolhan. Halo Bapak Ibu semuanya, peserta pembatik level 2 di kelas 16, selamat berjumpa dengan saya. Salam kenal, saya Rani Pramawanti, Duta Teknologi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Bapak dan Ibu tadi sudah menyaksikan ya paparan dari Bu Dolhan tentang lingkungan belajar daring dan lingkungan belajar luring. Wah, banyak sekali nih ilmu yang kita dapatkan Bapak dan Ibu. Nah, boleh dong, kok sepi ya kolom di Google Chat-nya ya Bu Puji ya? Boleh Bapak dan Ibu mengetikkan, iya saya pernah di kolom Google Chat ya Bapak dan Ibu, untuk Bapak dan Ibu yang pernah ini mempraktekkan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Ayo silahkan Bapak Ibu. Gimana Bu Puji? Udah banyak atau belum ya yang mengetikkan di kolom chat untuk Bapak? Wah, ini sudah banyak sekali yang mengetikkan Ibu Rani. Iya. Nanti kita akan jawab satu persatu ya Bu ya. Iya, nanti. Iya, baik. Saya akan mulai ya Bapak dan Ibu. Jadi di modul 6 ini terdiri dari 2 KB. Ya, sekarang saya akan bersama-sama dengan Bapak dan Ibu guru hebat semuanya, peserta pembatik level 2 kelas 16 untuk mempelajari pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Baik Bapak dan Ibu, lingkungan belajar di dalam pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kali ini antara lain adalah yang pertama nih Bapak dan Ibu mampu menjelaskan pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu mampu memahami refleksi dan praktik baik dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan pengelolaan kelas terintegrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif berpusat pada peserta didik. Baik, mari Bapak dan Ibu perhatikan di sebelah kiri ini ada komik ya. Baik, ada komik yang jika Bapak dan Ibu perhatikan, ini Ibu gurunya ya, Ibu Gendis namanya Bapak dan Ibu, sedang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Ibu Gendis mulai menyapa, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu meminta peserta didiknya membuka buku halaman 47. Kemudian beliau meminta untuk
seluruh peserta didiknya membaca secara bergiliran yang dimulai dari Inaka. Nah, kemudian Bu Gendis juga menjelaskan tentang gerhana. Ini tentang konsep gerhana. Nah, di akhir Bapak dan Ibu, setelah siswa pulang, Bu Gendis agak kaget ini ya. Ternyata, loh, kok nilai siswaku hanya segini ya? Nah, kemudian sepertinya ketika melakukan kegiatan pembelajaran tadi, Bu Gendis sudah merasa nih bahwa peserta didiknya paham semua, tapi ternyata ya belum itu. Kemudian Bu Gendis merenung ini Bapak Ibu, apa ada yang salah dari cara mengajar yang telah dilakukan Bu Gendis? Nah, ada beberapa pertanyaan nih Bapak dan Ibu. Yang pertama nih, bagaimana pendapat Bapak Ibu mengenai pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Gendis? Ya, boleh dong diketikkan di kolom Google Chat. Ya. Wah, udah banyak nih ya. Kemudian nih Bapak Ibu, setelah memperhatikan komik tadi ya, yang kedua nih, bagaimana menurut pendapat Bapak dan Ibu solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Gendis? Ya, simpen dulu ya. Ini disimpan nih. Pertanyaan nomor 2 akan kita gabung dengan pertanyaan nomor 3. Kemudian Bapak dan Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi seperti yang dilakukan oleh Bu Gendis? Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Oke, saya berikan waktu untuk Bapak dan Ibu mengetikkan di kolom chat pada Google Chat. Silakan Bapak Ibu. Wah, udah ada beberapa ini. Ya, sudah pernah. Ya. Kemudian, wah, dari respon Bapak dan Ibu ternyata ada yang sudah pernah ya. Iya, kemudian ada yang memberikan solusi juga. Baik. Mari tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya yang telah memberikan responnya di kolom Google Chat. Ya. Sekarang kita masuk nih di slide yang selanjutnya. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama nih mempelajari tentang kerucut pengalaman belajar oleh Edgar Dale. Ya. Jadi, Edgar Dale itu menggambarkan seberapa banyak informasi yang diserap dan diingat oleh seseorang dalam belajar. Dalam komik pembelajaran tadi, ya, digambarkan ketika anak-anak hanya membaca, anak-anak hanya melihat, mendengarkan. Nah, dapat Bapak dan Ibu simak pada paparan berikut nih, pada count of learning berikut. Nah, berapa besar Bapak Ibu daya serap yang ada pada peserta didik kita? Ini paling ujung sendiri ya, paling puncak sendiri ceramah. Kemudian di bawahnya ada membaca, kemudian audiovisual. Di bawah audiovisual itu demonstrasi Bapak Ibu. Kemudian kegiatan diskusi kelompok, kegiatan selanjutnya berlatih dengan praktik. Dan ternyata yang mempunyai porsi paling besar adalah presentasi atau mengajari yang lain. Nah, ini jadi porsi presentasi atau mengajari yang lain inilah yang mempunyai daya serap paling banyak untuk peserta didik kita. Jadi, semakin peserta didik mengalami pengalaman belajar secara langsung, maka mereka akan lebih mudah mengingat dan menyerap informasi tersebut. Nah, Bapak dan Ibu, pembelajaran pada kurikulum merdeka yang berpusat pada peserta didik akan membantu peserta didik dalam pengalaman belajarnya. Setuju atau tidak? Ya, boleh dong diketikkan di kolom Google Chat. Setuju tidak? Ya. Banyak nggak ya Bu Puji? Ya, udah banyak ya sepertinya. Wah, banyak sekali nih Bu Iya, Rani. Ada yang banyak sekali ya. Banyak yang setuju ya Bu Puji. Iya, setuju. Banyak banget yang setuju, Bu. Iya. Nah, Bapak Ibu, untuk
referensi nih ya mengenai cone of learning dapat Bapak dan Ibu pelajari sendiri ya nanti di modul 6, yaitu pada tinggal ini Bapak Ibu klik jurnal cone of learning. Kemudian kita akan masuk nih di paparan selanjutnya, yaitu mengenai pengelolaan kelas. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah mendapatkan pembelajaran tentang lingkungan belajar daring dan luring dari Bu Dolvan. Nah, bagaimana nih pengelolaan kelasnya Bapak dan Ibu? Menurut Ahmad ya, tahun 2024 pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta didik untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Jadi, pengelolaan kelas Bapak dan Ibu merupakan upaya guru untuk mempersiapkan pembelajaran, mulai dari perencanaan, bahan ajar, sarana dan prasarana, melakukan pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa akhir dari pengelolaan kelas tadi adalah supaya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana pengelolaan kelas berbasis TIK? Nah, nih tentunya generasi peserta didik kita saat ini Bapak dan Ibu ya, sudah tidak asing lagi dengan yang namanya teknologi. Karena setiap harinya anak-anak sudah berhadapan dengan teknologi. Nah, bagaimana nih Bapak dan Ibu dapat melakukan pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK? Yang dapat menjadi salah satu pilihan untuk memberikan pengalaman belajar langsung pada siswa. Jadi, pengintegrasian TIK dalam pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan keterampilan TIK, membangun kecakapan berpikir kritis, melatih kerjasama dan kolaborasi, serta memecahkan masalah dan melatih komunikasi efektif. Nah, itu tadi Bapak dan Ibu ya, manfaat dari pengintegrasian TIK. Kemudian, teknologi juga digunakan sebagai jembatan yang bisa menghubungkan perbedaan generasi. Antara siapa Bapak Ibu? Antara kita pendidik dan peserta didik. Dengan cara memberikan hal yang peserta didik sukai, mereka akan merasa lebih senang dan nyaman dalam pembelajaran. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman nih, sesuai dengan kodrat zamannya nih, zamannya zaman teknologi. Jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Kemudian Bapak dan Ibu dapat menyimak beberapa metode yang dapat digunakan dalam pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK. Nah, nanti ini disediakan oleh BLPT Pusdatin Kemendikbudristek, ada 4 ini Bapak Ibu ya. Ada 4 pembelajaran yang terintegrasi dengan TIK, yaitu metode resource based learning, metode case atau problem based learning, kemudian yang ketiga metode simulation based learning, dan yang keempat metode kolaboratif based learning. Nanti Bapak dan Ibu tinggal klik saja, maka akan terhubung dengan link jurnal tentang metode-metode pembelajaran tersebut. Nanti silahkan ya Bapak dan Ibu coba ya. Kemudian, nah ini sekarang Bapak Ibu, bagaimana ya pengelolaan kelas dalam implementasi kurikulum merdeka menurut standar proses? Ini berdasarkan Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah, maka ada beberapa langkah dalam pengelolaan kelas. Yang pertama nih Bapak dan Ibu, sebelum Bapak Ibu masuk di kelas tentunya nih
Bapak dan Ibu akan melakukan perencanaan pembelajaran. Setelah itu, Bapak Ibu tiba di kelas nih, akan melaksanakan pembelajaran. Nah, setelah pembelajaran dilaksanakan, kegiatan apa yang akan dilakukan? Tentunya ada penilaian proses pembelajaran. Nah, mari kita simak satu persatu ya Bapak Ibu. Di dalam perencanaan pembelajaran itu apa saja yang akan guru lakukan? Yang pertama, Bapak dan Ibu tentunya selama ini akan merumuskan CP atau capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua, Bapak dan Ibu akan merumuskan kegiatan pembelajaran atau cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Bapak dan Ibu akan merumuskan asesmen atau cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Nah, ketika ketiga langkah tersebut sudah Bapak Ibu lakukan, maka Bapak dan Ibu ketika di dalam kelas saat melaksanakan pembelajaran, maka pembelajarannya akan bagaimana? Yang pertama, tentunya anak-anak atau peserta didik akan mendapatkan pembelajaran yang interaktif. Adanya interaksi antara peserta didik dengan pendidik maupun peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Kemudian yang inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Dan yang terakhir adalah memberikan ruang untuk prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Nah, kemudian jangan lupa Bapak dan Ibu, di akhir pembelajaran atau di akhir topik pembelajaran Bapak Ibu dapat melakukan penilaian proses pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran ini ada 2 asesmen, yaitu asesmen perencanaan dan asesmen pelaksanaan pembelajaran. Nah, mohon maaf ya, asesmen perencanaan ini tentunya biasanya kita sebut dengan asesmen diagnostik atau asesmen awal ya. Dulu kita menyebut asesmen diagnostik, sekarang kita menyebutnya dengan asesmen awal nih sebelum melakukan perencanaan pembelajaran. Kemudian di akhir ya pembelajaran namanya adalah asesmen pelaksanaan pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu menggunakan sumber daya TIK di dalam pembelajaran memerlukan perencanaan yang matang agar pelaksanaan pembelajaran dapat memenuhi standar tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu dapat melakukan perencanaan pengelolaan kelas terintegrasi TIK sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang prakarsa, kreativitas, dan kemandirian. Nah, saya ini ya Bapak Ibu berbagi sedikit ya, di mana saya biasanya memanfaatkan gawe untuk peserta didik saya ya. Misalkan nih saya melakukan asesmen awal nih menggunakan Kahoot, menggunakan Quizizz, maka anak-anak biasanya akan tertarik sekali ya, antusias sekali, seru gitu. Nah itu yang beberapa pengintegrasian TIK di dalam pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah kemudian Bapak dan Ibu ada tips nih ya, tips yang dapat Bapak Ibu terapkan dalam pengelolaan kelas terintegrasi dengan TIK. Yang pertama, pendidik perlu mengembangkan kompetensinya terutama dalam pengelolaan kelas dan TIK. Tentu ya Bapak Ibu, mempelajari sebuah aplikasi itu harus Bapak Ibu coba terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu action di dalam kelas. Yang kedua, pendidik perlu fleksibel dan siap mengadaptasi perubahan teknologi yang terjadi. Hari ini ada aplikasi A, besok ada aplikasi B. Nah, kemudian cobalah melibatkan peserta didik dalam pemilihan dan penggunaan TIK. Nah, Bapak Ibu pernah nggak melibatkan peserta didiknya dalam pemilihan penggunaan TIK? Mungkin besok bisa Bapak dan Ibu coba ya semuanya di kelasnya masing-masing. Kemudian yang keempat, umpan balik, refleksi, dan evaluasi perlu dilakukan di setiap proses pembelajaran. Dan yang kelima,
kolaborasi dengan rekan guru dan pihak terkait dalam membantu Anda untuk mengatasi permasalahan dalam penggunaan alat TIK. Yang keenam, saat berbagi dengan rekan guru dalam saling berbagi dengan rekan guru dalam komunitas belajar. Ketika Bapak Ibu sudah mengaplikasikannya di dalam pembelajaran, silahkan Bapak dan Ibu berbagi praktik baik pembelajaran Bapak dan Ibu di komunitas belajar, baik komunitas belajar dalam sekolah maupun komunitas belajar daring. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana langkah-langkah pengelolaan kelas integrasi TIK untuk pembelajaran kolaboratif yang berpusat pada peserta didik. Ya, langkah-langkahnya yang pertama nih, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi situasi awal lingkungan belajar. Yang kedua, tingkatkan kompetensi provisional penggunaan TIK dalam pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan platform pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, gunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau model pembelajaran lain yang memfokuskan pada kolaborasi siswa. Yang kelima, minta umpan balik siswa atas pembelajaran yang dilakukan. Melakukan refleksi dan evaluasi terutama dalam penggunaan TIK dan kolaborasi siswa. Dan yang keenam, jangan sampai lupa Bapak Ibu, berikan motivasi dan apresiasi atas kemajuan siswa dalam pembelajaran. Baik, nah berikut ini Bapak dan Ibu ada video cerita inspiratif yang dapat Bapak Ibu akses sendiri ya nanti. Ini adalah Smart Telaga, strategi membangun pembelajaran tanpa internet dari lembah Talaga Puncak. Nanti silakan Bapak Ibu simak sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk di kegiatan refleksi pembelajaran. Bapak dan Ibu, pernahkah melakukan refleksi pembelajaran? Baik, refleksi pembelajaran itu digunakan untuk meninjau secara rinci proses pembelajaran yang telah dilakukan. Mungkin selama ini kita lupa melakukan refleksi. Namun ada juga Bapak dan Ibu yang sudah rajin melakukan refleksi pembelajaran. Nah, menurut Harrington, ya, Rice tahun 2019, sikap reflektif memiliki 3 komponen utama Bapak Ibu. Yang pertama, keterbukaan sebagai refleksi mengenai apa yang diketahui. Ya, open-mindedness. Kemudian yang kedua, responsibility atau tanggung jawab. Dan yang ketiga adalah kesungguhan. Nah, ini tadi adalah pendapat dari Harrington tentang 3 komponen utama reflektif. Kemudian, ada akses Bapak Ibu, akses ide pelaksanaan refleksi melalui PNPM. Nanti silakan Bapak dan Ibu akses platform Merdeka ini ya. Merdeka Mengajar ya PMM, platform Merdeka Mengajar. Kemudian silakan Bapak Ibu klik ide praktis ya, memilih ide praktis. Silakan Bapak Ibu coba, Bapak Ibu pelajari ide-ide praktis yang disediakan. Kemudian ini ada praktik baik Bapak Ibu. Nah, praktik baik itu sebenarnya apa sih? Praktik baik merupakan pendekatan yang paling efisien dan efektif dalam menyelesaikan suatu tugas. Nah, pendekatan ini didasarkan pada prosedur yang telah terbukti berhasil dan dapat diulang. Nah, sehingga praktik baik juga terbukti memberikan hasil terbaik bagi banyak orang dalam jangka waktu yang signifikan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu mempunyai praktik baik nih. Silakan Bapak dan Ibu bagikan yang mungkin menginspirasi Bapak Ibu guru yang lainnya untuk menerapkan praktik baik yang telah Bapak dan Ibu laksanakan. Kemudian, mari kita simak gambar berikut Bapak Ibu. Pernahkah Bapak Ibu mengalami situasi yang berikut ini? Ya, Ibu ini menyatakan bahwa konten yang tidak relevan. Kemudian Bapak guru ini menyatakan bahwa konten yang terlalu panjang. Nah, pernah tidak Bapak Ibu mendapati konten-konten pembelajaran di YouTube ya ataupun
pada platform yang lain yang menyatakan seperti itu. Ya, ya. Nah, lalu bagaimana mencari ide praktik baik yang dapat mendukung kegiatan belajar Bapak Ibu? Ya, biasanya Bapak Ibu, saya akan masuk di platform Merdeka Mengajar untuk mencari ide praktik baik. Jadi nggak usah dari mana-mana Bapak Ibu, kita fokusnya ada di PMM. Nah, ketika Bapak Ibu udah membuka PMM nih, silakan Bapak Ibu ya pilih bukti karya. Nah, di sana Bapak Ibu banyak sekali ya bukti karya maupun praktik baik yang dapat Bapak Ibu jadikan inspirasi untuk pembelajaran. Nah, ini ada Bapak Ibu contoh praktik baik dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Bapak Ibu dapat ya, ini nanti silahkan diakses dengan sendirinya pada modul 6. Ya, demikianlah Bapak Ibu semuanya peserta pembatik level 2 pada kelas 16. Ketika sudah sampai di terima kasih nih, ada tayangan tim penyusun modul, ada Pak Ardi, Ibu Valentina, dan Ibu Tuti Alawiyah, maka berakhir pula pembahasan modul 6 pada pembatik level 2. Baik, saya akhiri Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan maupun khilaf dalam membersamai Bapak dan Ibu di modul 6 KB2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Ibu Rani dan Ibu Dolvan. Ternyata banyak sekali nih dari pengelolaan kelas yang terintegrasi dengan TIK dalam pembelajaran itu, banyak sekali contoh-contoh yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dolvan dan juga Ibu Rani. Baik, Bapak Ibu peserta kelas 16 pembatik tahun 2024, jika ada pertanyaan silakan untuk menuliskan di Google Chat dan akan dijawab oleh para tutor ya Bapak Ibu. Selain itu, link absensi juga akan dibagikan di Google Chat, jadi jangan sampai terlewatkan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadirnya. Baik, kita kembali lagi ke Ibu Dolvan dan Ibu Rani ya, terkait dengan pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Boleh dong Ibu Dolvan dan Ibu Rani untuk menceritakan sedikit pengalamannya dalam pengelolaan kelas terintegrasi TIK dalam pembelajaran yang sudah pernah dilakukan. Dimulai dari Ibu Dolvan dulu, silakan. Baik Bu Puji, terima kasih. Kalau saya ditanya tentang pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK, tentu sama seperti di paparan saya tadi, saya nggak bisa move on dari Google Classroom. Ya, kalau untuk saya dengan anak-anak, kenapa? Karena dengan demikian secara langsung saya akan mengajak anak-anak, ayo gunakan akun belajar ID. Nah, jadinya yang saya gunakan adalah Google Classroom. Jadi sekaligus memfasilitasi anak-anak untuk memanfaatkan, kan sudah disediakan oleh Kemendikbud. Nah, berarti dimanfaatkan sekaligus. Tapi kemudian LMS yang lain, kalau misal saya adalah siswanya, ya kita sudah sering berjumpa ya dengan LMS punyanya kementerian. Kemudian saya kemarin juga pernah dapat mainan baru sebagai peserta itu waktu mengikuti pelatihan bersama Pusdiklat Kominfo. Nah itu LMS-nya beda lagi tuh. Jadi memang ya butuh diklik-klik, dilihat-lihat, diamat-amati, dikorek-korek gitu. Jadi ya tergantung juga sebenarnya kalau status kita adalah siswa. Tapi kalau sebagai Bapak Ibu guru, saya tentu akan tetap menggunakan akun belajar ID. Dengan demikian anak-anak pasti menggunakannya Google Classroom. Begitu Bu Puji. Wah, terima kasih Bu Dolven atas berbagi pengalamannya, luar biasa ya. Tidak bisa move on dengan Google Classroom. Nah, dari sini juga peserta didiknya Ibu Dolven juga ini bisa menggunakan akun belajar ID-nya. Nah, ini bisa menjadi praktik baik untuk kita semuanya ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Rani juga kami mohon untuk memberikan pengalamannya terkait dengan pengelolaan kelas yang terintegrasi TIK dalam pembelajaran. Silakan Ibu Rani. Nah, terima kasih Bu Puji. Jadi saya punya pengalaman nih Bu Puji ya.
tentunya saya sama nih kayak Bu Dolvan, pejuang akun belajar.id. Ya, karena kata murid saya nih ya, kalau kita akses Canva nih pakai akun belajar.id, Ibu seru banget nih, banyak yang premium-premium gretongan, katanya seperti itu Bapak Ibu, dan itu membantu sekali untuk saya Bapak Ibu. Dalam anak-anak itu kan saya ngajarnya proyek kreatif dan kewirausahaan ya. Kalau di kurikulum K13 namanya PKK nih. Sama aja sih, sekarang juga disingkat PKK. Dari situ anak-anak bisa mendesain produk, bisa mendesain logo gitu, mendesain kemasan, mungkin biasanya seperti itu. Dan ada apa ya, elemen-elemen yang lucu-lucu yang gratis yang bisa anak-anak pergunakan. Kemudian anak-anak juga dapat membuat pengkomunikasian pemahaman materi biasanya Bu Puji. Ya, kemudian akan mereka bagikan di sosial media masing-masing. Nah, untuk kelasnya sekali, jujur saja, sebelum ada GCR nih di masa pandemi, saya setia banget karena dari Direktorat SMK itu kan dulu ada ya, kita dimintanya pakainya Edmodo itu. Ya, LMS saya pakainya Edmodo dulu kelas daring saya Edmodo. Kemudian ketika pandemi, kok dapet nih akun belajar.id, jatuh cinta sama GCR. Sampai sekarang saya menggunakan GCR. Bahkan Bapak dan Ibu ya, kita dapat menggunakan GCR untuk P5. Itu sih pengalaman saya Bu Puji ya. Wah, luar biasa sekali pengalamannya Bu Rani ya. Banyak sekali TIK yang bisa digunakan di dalam kelas, kemudian dimodifikasi sehingga peserta didik itu bisa semakin semangat gitu ya, kemudian termotivasi dalam mengikuti pembelajaran seperti yang sudah Ibu Rani sampaikan tadi, bahwasanya kita itu mengajarkan itu sesuai dengan zamannya ya Bu Rani ya, di mana sekarang ini adalah zaman digitalisasi seperti itu. Luar biasa sekali. Terima kasih atas pengalamannya Bu Dolvan dan juga Ibu Rani. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu peserta, saya mengingatkan kembali jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskan pada Google Chat ya Bapak Ibu. Nanti setelah Bapak Ibu menuliskan pertanyaan di Google Chat, akan dijawab oleh para tutor. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami mengundang tutor pengembang teknologi pembelajaran untuk memberikan penguatan dan dorongan untuk peserta kelas 16 Pembatik 2024 terkait dengan topik level 2. Dimulai dari Ibu Putri, Ibu Fona, dan Bapak Abdul Hai. Dipersilakan. Masih mute Ibu Putri, mohon maaf. Oke. Ya. Baik, terima Silakan, kasih Ibu. Bu Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Jatuka Anaha Putri. Saya dari BPTI, Pusat Prestasi Nasional Kemdikbudristek. Senang sekali saya bisa bergabung sebagai tutor di level 2 pada kelas 16 ini. Sedikit menyampaikan penguatan dan motivasi untuk Bapak Ibu pengguna pembelajaran berbasis TIK, belajar yang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini kan berarti kita menggunakan berbagai alat dan platform digital untuk mendukung proses pembelajaran kita ya Bapak Ibu. Artinya mencakup perangkat keras baik komputer, tablet, smartphone dan lain sebagainya. Dan semua itu dirancang untuk memfasilitasi kemudahan dalam pembelajaran sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dalam pembelajaran menggunakan TIK ini. Antara lain kita aksesnya informasi lebih luas, pembelajaran kita juga lebih interaktif, fleksibel untuk waktu dan tempat, kolaborasi juga lebih baik, penyesuaian gaya belajar juga lebih fleksibel, lebih enak untuk Bapak dan Ibu juga untuk siswa-siswa. Kemudian mengembangkan keterampilan teknologi kita juga kan ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan strategi yang tepat, penggunaan TIK dalam pendidikan dan pembelajaran ini pastinya meningkatkan dan mengefektifkan pembelajaran dan membuka peluang bagi siswa untuk belajar lebih fleksibel, lebih interaktif, lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin dari saya itu saja Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat berjuang untuk kemajuan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
Lihat ini Hello Kitty pasang. Iya, baik. Terima kasih. Mungkin lanjut ya, Bu Puji ya, dengan saya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Iya, silakan warahmatullahi Ibu lanjut. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Salam kenal dari saya. Untuk peserta pembatik ya level 2 khususnya kelas 16. Perkenalkan saya Pona Mayasari saya pengembang teknologi pembelajaran di Balai Guru Penggerak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang saat ini alhamdulillah diberikan kepercayaan ya gitu ya, kesempatan untuk menjadi tutor dalam pembatik level 2 khususnya di kelas 16. Ya, baik Bapak dan Ibu, setelah kita menyaksikan materi ya yang luar biasa tadi ya, dari A sampai Z gitu ya dibahas, dan dengan waktu yang sangat singkat menurut saya gitu ya, karena pembahasan di awal materi sampai akhir itu benar-benar kalau misalkan diimplementasikan itu membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya. Tadi di awal membicarakan tentang murid gitu kan ya, karena memang inovasi pembelajaran pada saat ini gitu ya, itu fokusnya kepada murid gitu. Jadi murid juga memang mempunyai karakter ya Bapak Ibu bermacam-macam, jadi sehingga guru gitu ya juga didorong untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, sehingga guru juga wajib ya untuk menyajikan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dikemas dengan sumber belajar, tadi berbicara tentang sumber belajar ya, dan metode yang sesuai dengan peserta didik. Ini juga merupakan salah satu inovasi di dalam pembelajaran. Nah, tentunya juga tidak terlepas ya dari TIK ya, karena di sini pembatik gitu ya, pembelajaran berbasis TIK gitu kan. Nah, di mana TIK pada saat ini juga kan semakin berkembangnya zaman juga semakin berkembang. Nah, murid-murid kita juga dalam penguasaan TIK juga pasti akan semakin berkembang. Nah, sehingga di sini Bapak dan Ibu guru juga diharapkan ya mengkolaborasikan kedua unsur tadi, yaitu di mana murid dan teknologi ya TIK untuk menciptakan pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan teknologi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, tetap semangat ya Bapak dan Ibu untuk belajar dan berkolaborasi, karena tadi di akhir ya Ibu Rani juga mengingatkan sedikit ya tentang komunitas belajar. Jadi jangan berhenti belajar dan berkolaborasi khususnya di dalam komunitas belajar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Hayyi dari Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran Nusa Tenggara Barat. Terkait pemaparan tadi dari Bapak Ibu guru hebat yang dari Dutek itu luar biasa. Itu infrastrukturnya sudah tersusun rapi. Bapak Ibu sekarang ini kan lagi take off terkait pemanfaatan transformasi digital. Jadi sayang kalau dilewatkan, karena sekarang ini Bapak Ibu posisinya lagi di take off. Jadi pengelolaan kelas, optimalisasi pemanfaatan TIK, dan bagaimana penerapannya itu terkait sumber belajar itu sudah tersedia. Infrastruktur. Tinggal Bapak Ibu bagaimana mengemas suatu sistem, suatu proses untuk menuju pendidikan yang lebih baik. Jadi manfaatkan. Sayang, infrastruktur sudah ada, tinggal didorong saja. Take off posisinya Bapak. Kondisi Bapak Ibu saat ini lagi take off. Pastikan semua modul, semua materi-materi yang diberikan di modul 4, 5, dan 6 itu dibaca. Setelah dibaca, baru dikerjakan dan ingat instruksi-instruksi yang ada di dalam modul itu. Nah, sekali lagi, terkait dengan alat, terkait dengan teknologi itu merupakan hanya alat. Ya, bagaimana caranya kita melakukan asesmen, bagaimana caranya kita sulinjar sehingga anak-anak itu bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama sehingga termotivasi.
di tangan Bapak Ibu guru hebatlah semua itu akan terjadi. Sekali lagi, baca, ikuti instruksi menuju inovasi, dan endingnya nanti Bapak Ibu sebagai duta teknologi. Sekali lagi, semangat untuk Bapak Ibu di semua peserta di kelas 16. Transformasi digital tetap harus dikedepankan karena sekarang eranya era digitalisasi. Demikian, Bu. Baik, terima kasih atas motivasinya Bapak Ibu tutor. Semoga hal ini dapat menambah semangat Bapak Ibu peserta kelas 16 pembatik tahun 2024 di level 2 ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, serangkaian acara pada kegiatan sinkronus kelas 16 pembatik level 2 tahun 2024 telah terlaksana dengan narasumber. Yang pertama Bapak Revi Haryanto, Duta Teknologi Provinsi Bengkulu, Ibu Fitria Yunita, Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Dolvanweik Hukom, Duta Teknologi Provinsi Papua Barat, Ibu Rani Pramawanti, Duta Teknologi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Bapak Ibu peserta juga semakin semangat dalam mengikuti Pembatik 2024 ini. Saya mengingatkan kembali, jika ada pertanyaan, silakan untuk menuliskan pada Google Chat dan akan dijawab oleh para tutor kelas 16 pembatik tahun 2024. Sekali lagi saya mengingatkan, link absensi telah dibagikan ya Bapak Ibu di Google Chat. Silakan Bapak Ibu peserta untuk mengisi absensi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Puji Lestari selaku moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dari salah kata dan perbuatan. Izin menutup dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Buah durian dimakan Sukesi. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh.